Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi adalah hal yang sederhana namun masih sering kita abaikan. Ketika informasi tidak disampaikan dengan jelas, maka dapat menimbulkan ketidakpahaman. Ada sih Yono bakal datang ini buat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita katanya mau bahas persiapan ada konflik. Jadi jam berapa ya? Jam 4 kali ya. Makanya jangan bilang nanti, harus jelas. Sih santai aja semua. Utang 1 juta juga belum dikabarin kok. Ya itu, penting dipastiin dulu apanya, gimana, baru kabarnya sama utang. Loh, utang ngapain, Cok? Utang? Halo. Yuk. Kita kumpul ya ntar jam 2. Iya. Ke kelas. Jam berapa, jam berapa? Jam 10. Halo. Yo, halo. Halo, halo. 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 Jam 10 kan, Tang? Halo. Mati. Udah. Ini sih doang enakan. Kan ini nih bukan masalah telat atau lupa, ini karena gak jelas, informasinya gak jelas. Berarti emang cara menyampaikan informasinya yang salah. Nah, bisa jadi juga semua orang itu maksudnya beda-beda. Makanya kata Wiono bilang kumpul itu aja nggak bisa, harus spesifik. Di mana itu harus penting. Sebenarnya kalau menurut gue ya, kita tuh harus ada 3 yang pasti: waktu, tempat, dan kejelasan. Kejelasan pesan itu apa? Biar kita nggak miss kayak gini. Nah, kita yang cuma kumpul doang itu bisa jadi salah paham. Ya, karena ada standar komunikasi utama sebenarnya. Wah, sekarang gimana? Utang nggak ada, Jota nggak ada, Wiono sama Sultan juga nggak ada. Jadi ya inilah contoh komunikasi yang gagal itu. Yalah, bubar aja. Yalah, pusing gua. Pokoknya aja Teman-teman, kita coba lihat lebih dalam lagi kenapa kasus kayak gini bisa terjadi. Sini aja lah, masih 5.000. kalau gua pikir ya ini pertama nih gara-gara informasinya kurang. Kalau enggak dekat-dekat aja. Dan kedua, menurut gua nggak ada konfirmasi dari penerima. Penerimanya nggak konfirmasi. Kalau menurut gue juga adanya perbedaan setiap orang. Belum harus nomor tolong kan begitu. Ada juga nih. Berarti kita ini komunikasi dan gagalnya cuma di proses yang begini. Nah, betul. Kan dalam 3 hal komunikasi itu ada yang penting. 1, penyampainya tadi Wiono bilang, terus penerimanya ya kita ini. Dan ketiga, pemahamannya paham nggak orang itu ini. Masalahnya tiga-tiganya ini nggak jalan kita ini. Makanya kayak gini. Biasanya juga muncul salah paham kan. Kalau ketiga Berarti kan komunikasi itu bukan cuma ngomong aja gitu kan. Nah, jadi evaluasi aja buat kedepannya. Kita harus ulang dari awal, biar proker yang kita belajar ini jalan, nggak kayak gini sampai absen 3 orang. Kalau orang yang nggak hadir, komunikasinya nggak lancar. Jadi problemnya cuma satu, apa namanya? Miskomunikasi. Ya udah, kita lanjut di pertemuan besok mungkin. boleh. Berarti kita sepakat ya buat ngulang besok jam 2 siang, oke? Ya udah berarti oke ya, fix jam 2 siang besok. Sepakat. Nah, semuanya juga harus paham. Nah, dari kejadian yang telah kita selesai sebelumnya, dapat kita pahami bahwa komunikasi memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, kurang informasi, yang kedua perbedaan persepsi, yang ketiga informasi tidak jelas, dan yang terakhir ada gangguan teknis seperti jaringan. Yang harus kalian pahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi bagaimana pesan tersebut dapat diterima, kita pahami, dan juga disepakati bersama.